kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita patut bersyukur semua kita diberikan kesehatan, kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal siap kami Tuhan, siap pribadi kami masing-masing Tuhan. Terima kasih. Engkau mengasihi siap kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Engkau mengurapi siap kami Tuhan. Biar kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Biar apa yang kami persembahkan itu dari dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari semua Tuhan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu.
pernah habis kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara masih semangat muji Tuhan, amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Allah yang memelihara
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari jemaat Tuhan, syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Biar hati kita percaya kepada Tuhan, amin. Haleluya. Hatiku percaya.
hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Tuhanlah kekuatan dan pasku, Dia duduk bahu dan bersama-Ku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hanya Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan paskuku. Dia duduk bahu dan bersama-Ku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setiamu tak pergi. Musik memuji Tuhan. Mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku
Suamaku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebabku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, ya kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, aku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kami mengucap syukur Bapa. Melalui pujian ini Tuhan, kami diingatkan kembali siapakah kami. Kami ini milik-Mu Bapa. Engkaulah pemilik kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Apapun masa lalu kami, apapun keadaan kami, kondisi kami saat ini Tuhan, Engkau yang jauh lebih mengerti apa yang kami alami akhir-akhir ini, apa yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, mengucap syukur Tuhan. Tuhan, berfirman-Lah buat setiap kami. Kami masih muda. Berfirman-Lah buat kami Tuhan, ingatkan kami, kuatkan kami, pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. 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 Senggol kanan kirinya, katakan, kamu keren hari ini. Belakangnya juga, kamu keren hari ini. Bilang, yang jujur, kamu keren bro, kon keren gitu kan. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang
Saya beri judul Growing Pains. Growing Pains. Growing Pains itu pasti kita alami. Ini merupakan istilah medis atau istilah kesehatan yang biasanya dialami oleh anak usia 2 tahun sampai 14 tahun, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai 17 tahun. Apa itu growing pains? Growing pains itu adalah rasa sakit yang timbul karena adanya pertumbuhan. Biasanya ada di kaki, entah di lutut, tadi di bawah sini, telapak, sakit. Enggak jatuh, enggak kena apa-apa, tiba-tiba sakit. Mungkin teman-teman lupa kapan itu terjadi. Ada yang sakitnya biasa, ada yang sakit banget. Itu growing pains. Rasa sakit yang muncul karena tumbuh. Ada pertumbuhan. Mungkin badan kita semakin besar, tubuh kita semakin tinggi. Nah, itu pertumbuhan itu ada rasa sakit, itu disebut growing pains. Buat kalian yang usianya 22 tahun, 23, 24, ada di sini yang usia 23, 24? Ada? Nggak ada? Koiron jangan angkat tangan. Biasanya mengalami ini, growing pains di gigi. Usia-usia kayak gitu. Saya lupa, 20, 21. Di sebelah belakang sini ini tumbuh. Pernah enggak? Pernah enggak? Tumbuh di sini, itu sakit sekali. Ternyata gigi tumbuh itu bukan hanya ketika kecil. Usia 20-an masih bisa tumbuh dan waktunya tumbuh. Dan ketika tumbuh, sakitnya minta ampun. Itu growing pains. Dan siang hari ini kita mau sama-sama merenungkan, ternyata dalam kehidupan kita, ketika kita beranjak dewasa, bukan hanya fisiknya saja, psikisnya, mentalnya, pikirannya, rohaninya, itu akan mengalami growing pains. Rasa sakit. Teman-teman yang mulai bertumbuh, usia 14 tahun, SMP naik ke SMA, pasti mengalami yang namanya growing pains. Sakit karena kita bertumbuh dewasa. Dulu ketika masih kecil, masih anak-anak, TK, ya kan, isinya cuma main, ya kan, sekolah, di sekolah pun main, ketemu teman main, pulang sekolah main, siang tidur, ya kan, sore mandi, main lagi. Isinya cuma main, main, dan main. Tapi coba teman-teman remaja, SMP, SMA, udah gak bisa kayak dulu lagi. Mulai ngerasain yang namanya rasa sakit. Growing pains. Siapa yang kelas 3 SMA di sini, angkat tangan. Yang kebetulan 3 SMA, ya Kak Sigit. 3 SMA. Mulai mengalami growing pains. Aku habis gini kuliah di mana ya? Kok bingung ya aku ya? Jurusan apa ya? Aku pingin kuliah di tempat ini, orang tua aku gak mampu bayari. Aku mau usahain beasiswa, gak dapat. Yang udah kuliah, yang mau lulus, ada di sini yang mau lulus kuliah semester akhir, sedang nyusun skripsi. Aku mau kerja di mana ya? Gak iso opo-opo ya aku. Lihat kakak-kakakku kok ngelamar kerjaan kok sulit ya. Growing pains. Yang udah masuk usia 27 tahun, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35. Udah kerja. Ya apa ya caranya beli rumah ya? Larang ya. Growing pains. Kok gak payu-payu ya aku ya? Gak ada yang mau sama aku. Gak nikah-nikah. Growing pains. Semakin dewasa, semakin sakit. Ini yang disebut
growing pains. Ketika udah nikah, sakitnya juga banyak. Udah nikah, belum punya anak, pingin punya anak. Bergumul, ketika udah punya anak, bingung biayainya. Gak ada henti-hentinya kita bertumbuh dewasa. Dan setiap level selalu kita melewati growing pains. Masalahnya, kalau growing pains itu pasti terjadi, masalahnya anak muda itu seringkali memilih untuk cari pelarian, gak mau berjuang melewati rasa sakit, tapi justru cari pelarian, cari pelampiasan, sehingga gak pernah mengalami kedewasaan. Umurnya udah gede, tapi mentalnya gak kuat. Gampang nyerah. Karena apa? Masa-masa growing pains, dia gak bertumbuh. Masa-masa dia mengalami growing pains, dia gak berjuang. Siang hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab. Mestinya 2 tokoh anak muda. Tapi mungkin supaya singkat, kita akan fokus 1 tokoh saja. Next. 2 tokoh ini adalah Yusuf dan Daud. Di dalam Kejadian 37 ayat 2 dikatakan, Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Ada yang usia 17 tahun? Tepat 17 tahun ada? Enggak ada? 17 tahun. Yusuf seumuran kamu. Tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Itu Alkitab yang mengatakan, menyimpulkan, jadi masih muda. Kelas berapa kamu? Kelas 2. Yusuf usia 17 tahun itu sudah mengalami growing pains yang sangat-sangat sakit. Yusuf dibenci saudaranya, padahal dia jadi anak kesayangan papinya. Dijual sama saudaranya, dijadikan budak, difitnah, dipenjara, dilupakan. Itu growing pains-nya Yusuf sejak usia 17 tahun. Daud juga gitu. 1 Samuel 17:42. Daud masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Tidak disebut usianya berapa, tapi rata-rata kemungkinan belasan tahun. Juga seperti itu, mengalami growing pains, rasa sakit karena dia mulai level up. Daud diremehkan, dihancurkan, keluarganya sendiri loh yang menghancurkan. Dijatuhkan, diincar, mau dibunuh, diintimidasi, ditinggalkan. Itulah growing pains-nya Daud. Sekarang coba kita renungkan, apa yang jadi growing pains kita? Growing pains kita berbeda-beda. Sakit kita berbeda-beda. Kadar sakit kita berbeda-beda. Level sakit kita berbeda-beda. Tapi coba siang hari ini kita mau lihat. Mau berjuang, melewati. Jangan dihindari. Jangan melarikan diri. Percuma. Ini adalah sebuah proses yang normal ketika kita mau level up, ketika kita mau tumbuh dewasa. Next. Ada 2 growing pains yang harus kita hadapi. Yang pertama, sakit yang pertama yang harus kita alami adalah banyak hal yang tidak aku mengerti. Ini sakit loh. Ketika kita ngalami sesuatu tapi kita nggak ngerti alasannya kenapa, penyebabnya kenapa kok terjadi padaku, itu sakit loh. Saya ambil contoh Yusuf. Yusuf ini bukan anak berandalan. Dia anak kesayangan papinya. Gak mungkin anak kesayangan papinya adalah anak yang ternakal di antara saudara-saudaranya. Dia anak yang baik, bahkan terbaik di antara saudara-saudaranya. Kesayangan papinya. Dia anak yang baik. Bahkan dia anak yang takut akan Tuhan. Tapi banyak hal yang Yusuf gak tahu kenapa semua itu terjadi pada Yusuf. Saudara-saudara yang membencinya,
menjualnya, dijadikan budak. Dia pasti tanya, kenapa Tuhan? Aku nggak dosa, aku nggak kurang ajar sama Tuhan, aku nggak meninggalkan Tuhan, aku anak yang baik. Tapi kenapa Tuhan? Why God? Mengapa semua yang terjadi? Sakit loh. Dan ketika Yusuf tanya, kenapa Tuhan? Tuhan gak jawab loh. Tuhan gak kasih alasannya loh. Dan Yusuf gak ada perasaan, gak ada feeling, oh Tuhan bawa aku jadi budak supaya aku nanti jadi Perdana Menteri Mesir. Gak ada angan-angan gambaran atau Tuhan bisi, udah tahan-tahan ya kamu sakitnya, nanti kamu tak bentuk jadi pemimpin di Mesir. Oh gak ada, Tuhan diam loh. Itu sakitnya minta ampun. Untuk Yusuf anak yang baik, dia ngalami rasa sakit yang sangat-sangat berat. Dia ditinggalkan dalam ketidaktahuan. Itu sakit sekali. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak kita ketahui dalam kehidupan kita. Kenapa ya kok aku ini tubuhku kayak gini ya? Gak kayak gitu ya? Kenapa kok aku lahir di keluarga yang seperti ini ya? Bukan yang seperti itu ya? Kenapa orang tuaku kayak gitu ya? Kenapa mereka punya orang tua sedangkan aku gak punya orang tua? Kenapa ya? Kenapa teman-temanku dari kecil dirawat oleh mama papanya? Tapi kok aku enggak ya? Kok enggak adil ya? Itu sakit loh. Ditinggalkan dalam ketidaktahuan. Dan Tuhan enggak jelasin. Kuat ya nak ya. Bukannya Tuhan enggak adil. Aku punya rencana yang indah. Tuhan enggak kasih tahu loh. Kenapa ya kok teman-temanku lahir di keluarga kaya, bisa beli ini dan itu, sedangkan aku rajin, aku pinter, tapi orang tuaku serba pas-pasan. Coba kalau orang tuaku kaya, aku bisa beli buku yang banyak buat perpustakaan. Saya dulu sering berpikir seperti itu. Teman-teman saya beli gadget, beli mainan yang mahal-mahal, bisa beli ini dan itu. Saya cuma pingin, kalau orang tuaku kaya, aku pingin beli buku, punya perpustakaan. Tapi enggak bisa. Ada saudara yang suka beli buku, dapat bekasnya doang. Kenapa ya kok aku hidupku kayak gini ya? Banyak hal yang tidak aku mengerti. Enggak ada setitik cahaya kita melihat masa depan. Gelap sekali, suram sekali. Apa yang jadi growing pains teman-teman di sini? Ada yang masih nggak ngerti kenapa aku ada di keluarga yang seperti itu. Ada yang mungkin nggak pernah ketemu mamanya sampai sekarang ini. Ada yang nggak ketemu papanya sampai saat ini. Saya bilang tempat ini itu sakit, itu berat, itu nggak gampang. Kalian luar biasa kalau kalian bisa bertahan, berjuang. Mungkin kalian punya keterbatasan fisik. Saya nggak tahu apa yang jadi keterbatasan kalian. Kenapa ya kok aku nggak secantik ceceku, nggak seganteng kokoku? Kenapa kok Tuhan ciptakan aku seperti ini ya? Tanya Tuhan, Tuhan nggak kasih jawab. Banyak hal yang kita nggak tahu. Kenapa ya kok aku di usiaku yang masih muda, masih remaja, aku jadi tulang punggung keluarga. Nggak tahu papaku kemana. Aku harus merawat mamaku. Adik-adikku nyekolahin adik-adikku. Aku masih remaja, aku masih muda. Aku pingin jadi kayak teman-teman. Tapi aku nggak bisa. Nggak tahu. Itu sakit, itu growing pains. Tapi banyak anak muda di masa-masa growing pains, masa-masa ketidaktahuannya tentang banyak hal dalam kehidupannya. Cari pelampiasan, cari teman yang seru,
Cari teman yang bisa healing, ya. Setiap Sabtu, Minggu healing terus, hilang terus. Lama-lama hilang beneran. Banyak anak muda yang karena tidak tahu cari pelampiasan, pornografi, rokok, miras, narkoba bahkan. Bahkan karena nggak taunya, frustasinya, hancurin hidupnya sendiri. Tuhan nggak adil deh. Papaku nggak sayang aku, mamaku nggak sayang aku, hancurin sekalian. Teman-teman, kita mengalami growing pains itu wajar. Jangan lari. Itu adalah masa-masa di mana kita tumbuh dewasa. Hadapi. Dan ini kuncinya. Tuhan gak mau kita tahu semuanya. Tuhan gak mau kita harus tahu semuanya. Ketika Yusuf dijual, dijadikan budak, Tuhan gak mau Yusuf tahu semuanya. Kenapa saudaranya jahat, kenapa Tuhan biarkan, kenapa Tuhan gak tolong, kenapa Yusuf harus berbelasan tahun di Mesir jadi budak. Nanti masa depannya Yusuf bagaimana, Tuhan gak kasih tahu. Memang Tuhan gak mau kita tahu semuanya. Kalau kita tahu semuanya, gak jamin kehidupan kita jauh lebih baik. Bisa-bisa kita gak kuat. Ketika Tuhan ngasih gambaran masa depanmu seperti ini, kita mesti ketawa. Gak mungkin Tuhan. Gak kuat, lebih baik Tuhan diam. Lebih baik Tuhan gak kasih tahu. Gak harus kok kita tahu semuanya. Cuma satu aja yang perlu dan harus kita tahu. Bahwa Tuhan punya rencana yang baik buatku. Percaya Tuhan itu baik? Bisa enggak Tuhan itu punya rencana yang enggak baik? Enggak bisa. Sekarang enggak baik Kak, tenang. Ada waktunya rencana Tuhan itu dinyatakan. Satu hal saja, di masa ketidaktahuanmu kenapa kelihatan enggak adil, satu saja yang kalian ketahui. Tuhan itu punya rencana yang baik buat kita, amin. Ini growing pains yang pertama. Rasa sakit yang harus kita hadapi. Gak tahu semua. Kenapa ya? Kuatkan percayaan kita. Yang kedua, yang terakhir. Growing pains yang kedua adalah, ini lebih menyakitkan lagi. Kalau cuma masalah gak tahu, oke lah kita bersyukurlah udah. Enggak apa-apa. Aku enggak tahu kenapa aku lahir di keluarga yang seperti ini. Tapi enggak apa-apa lah. Tapi yang kedua ini sangat menyakitkan. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mungkin ketika kita kecil, kita bisa kendalikan orang tua kita. Kita minta perhatian, gitu kan. Kita lapar, orang tua kita bertindak. Kita nggak nyaman, orang tua kita cari nyamannya gimana. Semakin besar, semakin kita sadar bahwa semakin banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yusuf contohnya. Yusuf nggak bisa kendaliin saudara-saudaranya, koko-kokonya. Kenapa kok jahat sama aku? Jangan po, nggak bisa. Yusuf nggak bisa ubah kokonya yang jahat jadi baik seketika, nggak bisa. Jangan jual aku Pak, hukuman aku aja wis, nggak bisa. Yusuf nawar, nggak bisa ngendaliin. Ketika jadi budak, jangan jadi budak dong, jadi apa kek? Jadi penjaga toko kek? Jadi pengasuh anak kek? Jadi petani kek? Jangan budak dong, nggak bisa. Yusuf kendalikan nggak bisa. Banyak hal yang dalam kehidupan Yusuf nggak bisa kendalikan. Pinginnya Yusuf nggak jadi budak tapi harus jadi budak. Mungkin bagi Yusuf kayaknya ini bukan tempatku udah jadi budak.
Tapi mau apa lagi? Bisa buat apa Yusuf? Bisa Yusuf kabur? Gak bisa. Bisa Yusuf nego sama bosnya, jangan jadikan budak? Gak bisa. Yusuf mau gak mau, suka gak suka, nyaman gak nyaman, bisa gak bisa, jadi budak. Gak bisa Yusuf ubah. Hal apa yang tidak bisa kita ubah sekarang ini? Kak, aku wis pasti kak gak bisa kuliah, fix ini. Kamu pingin kuliah, pingin, tapi gak bisa. Diusahakan gak bisa, gak bisa. Gak ada biaya. Kalau udah orang tua gak bisa biayain, kita bisa buat apa? Gak bisa kita ngubah semua, gak bisa. Kita punya cita-cita, kita punya mimpi, tapi ternyata banyak hal yang kita gak bisa kendalikan. Kak, aku kerja kak, tapi gak kerasan. Tapi kalau aku gak kerja, adik-adikku siapa yang biayain? Keluargaku bagaimana kak? Terpaksa harus di situ. Gak bisa. Nanti teman-teman ketika nikah kita pilih sendiri siapa yang jadi pasangannya. Setelah nikah, kak aku gak bisa kak hidup sama orang kayak gini kak. Gak bisa ngubah kok. Semakin dewasa semakin banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan semakin sakit. Tapi percayalah, ketika kita gak bisa mengendalikan semuanya dan Tuhan gak mau kok kita mengendalikan semua. Ada Tuhan yang bisa mengendalikan semua. Amin. Mungkin ada 1, 2 orang, 5 orang di sini yang ketawa dalam hati. Gak bisa. Tuhan pun gak bisa ubah aku. Kita gak tahu apa yang terjadi besok. Tuhan yang punya masa depan kita. Tuhan yang pegang masa depan kita. Amin. Yusuf yang masa depannya udah suram sekali. Masa mudanya udah hilang. Sia-sia masa mudanya. Tapi gak ada yang mengira. Bahkan saudara-saudaranya juga gak ngira. Bahkan papanya sendiri pun gak ngira. Dia jadi Perdana Menteri. Mungkin saat ini orang tua kalian mungkin ngeremehin kalian. Gak akan bisa jadi orang kamu ini. Percayalah ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan. Ketika kita mau bergumul, berproses dalam growing pains ini. Kita gak melarikan diri, kita gak cari pelampiasan. Kita gak cari pelarian. Kita mau tetap percaya Tuhan. Percayalah Tuhan sedang bawa kita ke level yang lebih tinggi. Slide yang terakhir. Kita mau baca sama-sama. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan bilang, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan sendiri. Yang tahu Tuhan, bukan kita. Kita gak harus tahu apa yang jadi rencana Tuhan. Kita cuma perlu percaya apa yang jadi rencana Tuhan, itu pasti baik. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu rancangan-rancangan buat setiap kita. Pribadi lepas pribadi. Tuhan modelnya gak seperti ini. Oke, semua youth GPPS panjang semuanya pasti rancangannya baik. Oh enggak. Pribadi lepas pribadi. Tuhan yang pegang masa depan kita. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau teman-teman merasa kok enggak adil ya. Tuhan itu enggak seperti itu. Tuhan enggak punya rancangan kecelakaan. Tuhan punyanya rancangan damai sejahtera. Percaya ini, pegang janji Tuhan ini. Jangan biarkan hatimu hambar.
Jangan biarkan hatimu meragukan Tuhan. Bertumbuhlah, berproseslah. Jangan nyerah. Karena suka nyerah, seringkali anak-anak muda, remaja, dari casingnya bagus, happy. Wah, kalau di perkumpulan dia suka buat lelucon. Dari luarnya, dari casingnya bagus. Cantik, ganteng, casingnya bagus. Tapi hatinya gimana? Rapuh. Jangan fokus pada casingnya doang. Berproseslah dalam masa-masa growing pains. Bertumbuh dewasa. Mungkin dari luar happy, kuat. Bisa ini, bisa itu, bisa diandalkan. Punya banyak skill. Tapi dalam hatinya pingin bunuh diri terus. Karena apa? Di masa-masa growing pains cari pelampiasan. Ketika kalian masih usia belasan tahun, bertumbuhlah. Sehingga nanti ketika usia 20 tahun, kalian gak rapuh. Growing pains ini akan terus berjalan, tapi ada tahapannya. Enjoy the process. Nikmati rasa sakit yang Tuhan sudah tetapkan. Karena itu yang membantu kita untuk bertumbuh. Kita pejamkan mata kita. Mungkin ada di antara kita yang sekarang ini suara Tuhan begitu kuat. Ingin berbicara. Selama ini mungkin Tuhan diam. Atau mungkin sebaliknya, selama ini mungkin ada di antara kita yang mengeraskan hati, mulai hambar, mulai gak percaya Tuhan. Siang hari ini, saya mengajak kita semua untuk datang pada Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, katakan, hanya dekat kasih Bapa. Ketika teman-teman tidak tahu mengapa semua yang terjadi, hanya dekat Bapa, kita akan beroleh ketenangan. Tidak perlu menunggu kita tahu semuanya, tidak perlu menunggu kita bisa kendalikan semua. Bahkan ketika kita gak bisa kendalikan keadaan, kita gak bisa ngubah kenyataan. Fokus pada apa yang ada di tanganmu sekarang ini. Yusuf ketika gak bisa kendalikan, gak bisa ngubah keadaannya, dia tetap jadi budak. Yusuf fokus pada pekerjaannya sebagai budak. Dia bekerja dengan giat, dia berikan yang terbaik, dia kerja sungguh-sungguh. Semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Meskipun dia mengalami sakit hati yang luar biasa, kekecewaan yang luar biasa, tapi dia mau memberikan terbaik meskipun jadi budak. Dan akan ada waktunya nanti Tuhan akan bawa pada rencana yang sungguh indah. Terima kasih. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
Sekali lagi hanya dekat padamu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku bukan hanya Tuhan Yesus yang menerima kita apa adanya. Tak peduli masa lalu kita, tak peduli kegagalan, kesalahan, bahkan dosa kita. Lautnya melihat rupa, namun Kau memandang. Inilah hati kami Tuhan. Katakan, Tuhan inilah yang kami tahu. Tuhan inilah yang ku kenal. Kau mengenal hati kami. Kau mengenal rasa sakit kami. Saat ini Tuhan melihat hati kita. Mungkin ada di antara kalian yang menangis, capek, kecewa. Rasanya gak adil. Rasanya Tuhan gak adil. Ciptakan aku seperti ini. Kayaknya Tuhan salah taruh aku di keluarga yang seperti ini. Orang tuaku seperti itu. Tuhan tahu siang hari ini. Supaya kehidupan terpancar. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Terima kasih. Apapun rasa sakitmu siang hari ini, mungkin orang tuamu nggak mau tahu, nggak mau ngertiin. Mungkin mereka bukan tipe orang tua yang bisa diajak bicara, diajak curhat. Bahkan mungkin kita nggak punya tempat curhat, orang yang dekat dengan kita. Lagu ini mengingatkan kita bahwa hanya Bapa, hanya Tuhan Yesus yang terdekat, yang mengerti betul hati kita, yang mengerti betul apa yang kita perlukan, bahkan mengerti semua yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memang gak kasih tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi siang hari ini Tuhan mau bilang, everything's gonna be okay. Nah, semua akan baik kok. Bersama Tuhan semua baik, tenang. Yang kau lakukan hanyalah pegang erat tangan Bapa. Hanya itu. Kau gak perlu tahu kenapa
Tuhan taruh di keluarga seperti itu. Engkau enggak perlu tahu kenapa Tuhan ciptakan engkau dengan fisik seperti itu. Engkau tidak perlu tahu kenapa mungkin nasibmu enggak sebaik seperti orang lain. Engkau enggak perlu tahu. Dan ketika semua enggak bisa kita kendalikan, banyak hal yang enggak bisa kita kontrol, Tuhan mau kita tahu bahwa di balik semuanya itu ada Tuhan, tangan Tuhan yang sedang merendah, tangan Tuhan yang sedang menyiapkan masa depan kita. Izinkan saya untuk berdoa buat kalian. Kalian boleh taruh tangan kanan kalian di hati kalian, di dada kalian, sebagai bentuk iman kalian, sebagai bentuk kalian membuka hati buat Tuhan. Izinkan saya berdoa. Bapa, kami capek. Kau boleh bilang, aku capek Tuhan. Aku bingung. Kalian boleh bilang, aku bingung Tuhan. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami ingin hidup yang baik. Hidup kami ini, kami menghidupi hidup yang gak kami harapkan. Tuhan, tolong Tuhan. Kau jaga hati kami, supaya kami tidak meragukan Engkau, supaya kami tidak mencurigai Engkau, supaya kami tidak menyalahkan Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan hanya punya rencana yang baik saja. Bahkan terbaik. Gak ada rencana buruk. Gak ada yang salah dalam kehidupan kami. Gak ada yang kebetulan dalam kehidupan kami. Keluarga kami gak ada yang kebetulan. Tuhan desain khusus kami. Apapun keadaan, Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin sekarang gak ada indah-indahnya. Firman Tuhan katakan, rencana Tuhan indah pada waktunya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Kalau belum waktunya gak bakalan indah. Jalani setiap prosesnya. Jalani setiap masa growing pains yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nikmati setiap prosesnya, dan ini yang terpenting, milikilah pengalaman berjalan dengan Tuhan di setiap level, setiap musim kehidupan kita. Bapa, kami sungguh bersyukur siang hari ini Kau berbicara sungguh kuat buat setiap kami. Kami anak-anak muda yang mungkin rapuh di tengah zaman yang membentuk kami, punya hati, punya mental, punya jiwa yang rapuh, gampang merapuh. Hati yang manja. Tuhan, tidak gampang. Berat Tuhan hidup di masa kami ini. Mungkin orang tua kami yang dulunya hidupnya keras, menertawakan kami, meremehkan kami anak muda yang lemah. Tapi Engkau yang tahu Tuhan, bahwa kami memang seperti ini. Dan yang kami percaya bahwa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan baik. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami. Kami mau serahkan rasa sakit, kekecewaan kami. Kami mau berhenti menyalahkan Tuhan. Seperti Yusuf yang fokus pada apa yang ada tangannya. Dia bekerja, memberikan terbaik. Demikian juga kami Tuhan. Apapun keadaan kami mau mengucap syukur, mengerjakan apa yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga sampai saatnya nanti, oh Tuhan, kami bisa melihat rencana yang sungguh indah. Angkat kedua tanganmu. Tuhan ingin memberkati engkau. Anak-anak muda, remaja, GPPS Sepanjang. Pulanglah dengan damai sejahtera yang dari Bapa di surga. Bapa yang punya rencana yang terbaik buat kita. Bapa yang sudah mengatur semua detail kehidupan kita. Tidak ada yang salah. Terimalah kasih dari Tuhan Yesus yang sudah terbukti di kayu salib. Sebagai bukti tertinggi, bukti terkuat bahwa Dia benar-benar mengasihi kita. Dan damai sejahtera dari Roh Kudus yang selalu terus-menerus menyertai kita, menguatkan kita ketika kita lemah, ketika mulut kita gak bisa berdoa lagi, Roh Kudus akan membantu kita berdoa di dalam hati kita.
percayalah bahwa Tuhan menyertai kita semua. Inilah Tuhan harapan kami, inilah kepercayaan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk teman-teman. Tuhan memberkati.